Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Dan kali ini aku ingin membahas sesuatu yang unik tentunya. Dan yang ini mungkin semua orang udah tahu ya, tapi ya kemungkinan juga masih jadi penasaran ya. Jadi orang-orang yang belum tahu itu masih menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi mereka lah. Jadi aku ingin share ke kalian, ingin kasih tahu kalian ke konten cerita hari ini. Oke? Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di next video. Oke guys, kali ini hari Sabtu ya, hari Sabtu malam minggu. Jadi aku ingin membahas suatu hal yang berhubungan dengan pasangan ataupun gebetan kalian ya. Tapi ya, kali ini aku versikan ke dalam Sagittarius sebagai orang-orang yang jomblo. Kemungkinan besar kalau kalian mendekati pasangan kalian yang berjodoh Sagittarius, ini adalah suatu hal informasi yang benar-benar penting buat kalian yang kemungkinan tuh kalian tuh harus tahu deh tipe seperti ini. Jadi Sagittarius tuh tidak sembarangan dalam menilai pasangan ataupun gebetannya, tapi Sagittarius juga tidak pernah memandang secara terlalu fisik lah. Fisik memang nomor satu, tapi nggak terlalu fisik karena Sagittarius tuh lebih bisa melihat ke dalam sifatnya maupun perasaannya ataupun kejujurannya. Itu hal yang terpenting bagi Sagittarius ya. Dan konten kali ini aku akan menceritakan tentang Sagittarius adalah zodiak pemilih yang mungkin enggak hanya Sagittarius ya yang pemilih, bisa aja Gemini ataupun Pisces ataupun Scorpio, Libra, apapun itulah zodiak apapun itu. Tapi kali ini aku akan membahas sebuah Sagittarius ya. Dalam segi memilih Sagittarius banyak aspek termasuk pakaian, makanan maupun pasangan ya. Tapi ya kalau dalam segi pakaian itu akan berbeda dengan cara memilih Sagittarius dalam segi makanannya. Karena Sagittarius tuh lebih suka kalau kebanyakan orang menurut aku Sagittarius tuh lebih suka untuk memanjakan perutnya ya, ataupun jajan-jajan ataupun nyemil-nyemil makanan-makanan daripada terlalu mementingkan fashion yang belum saatnya. Karena menurut Sagittarius tuh hal-hal yang benar-benar yang bisa diartikan itu benar-benar penting tuh baru dia akan gerak ya. Termasuk di saat kita PDKT, para Sagittarius tuh akan memaksimalkan hal itu dalam segi penampilan, keuangan maupun selera makan lah. Karena menurut Sagittarius tuh semua aspek itu berpengaruh dengan gebetan yang kita akan incar gitu loh. Tapi ya Sagittarius juga tidak selalu membeli barang yang mahal, karena Sagittarius tuh lebih ke cocok aja ke dirinya. Jadi barang yang lebih cocok ke dirinya itu lebih dia beli, meskipun barang itu murah, diskonan ataupun apapun itu. Tapi kalau barang itu cocok untuk dirinya, itu pasti akan dibeli Sagittarius ya. Dan Sagittarius tuh selalu mementingkan penampilan kesederhanaan, maupun di saat ada acara-acara itulah Sagittarius tuh lebih mementingkan karismanya daripada penampilannya. Ya mungkin banyak sih orang-orang yang nggak tahu ataupun belum ngerti. Karena aku pribadi ya, dulu aku pernah ngalamin hal ini guys. Ini kisah nyata, karena waktu sekolah SMP terus waktu SMK pun terjadi hal yang sama. Karena aku tuh kan tipikal orang yang nggak pernah memakai pakaian yang mewah ataupun sobek-sobek lah, cumbang-camping lah. Karena menurutku ya, setiap pakaian yang aku pakai itu ada memorinya guys. Seperti jaket ini jaket udah lama nih, sekitar 6 tahunan jaket. Karena menurut aku memori lah sangat penting, bukan dari segi pakaiannya tapi memorinya loh. Bisa aja aku beli dari jaket baru, bisa kalau punya uang bisa beli, tapi enggak. Karena menurut aku tuh kenangan memori itu yang lebih penting lah. Sagittarius tuh lebih memikirkan menghargai sebuah barang yang sudah bener-bener banyak kenangannya, baru Sagittarius tuh itu. Kecuali ya Sagittarius tuh ingin melupakan kenangan itu, baru dia membeli baru. Ya kemungkinan besar itu ya. Ini ada cerita guys, bahwa dulu tuh
penampilan aku kan cupang camping ya, cupang camping, nggak bener-bener apa ya, nggak bener-bener elegan ataupun apapun itulah. Tapi di saat itu menurutku gini loh, di saat kita mendekati seseorang, kalau kita terlalu perfect di mata orang itu, maka kemungkinan besarnya orang itu akan terima kita secara apa ya, secara kelebihan kita, secara penampilan kita yang saat itu perfect menurut dia ya. Tapi kalau kita berpenampilannya sederhana ataupun biasa aja, tapi kalau orang itu menerima kita apa adanya, itu baru good job. Jadi di saat itu aku berpikir seperti itu guys. Jadi ya nggak menutup kemungkinan aku tuh menguji seseorang yang memandang aku ataupun dekat sama aku. Itulah ujiannya. Yang pertama adalah dalam segi pakaian dulu. Kalau dia melihat dari luar tapi tidak melihat dari dalamnya, udahlah tinggal gitulah. Intinya dulu aku sebelum dalam tahap pakaiannya, waktu itu pernah 2 kali kejadian. Ini bener-bener real kejadian. Pertama di saat SMP dan yang kedua di saat SMK. Di saat SMP itu ya bener sama, karena waktu itu aku memakai baju biasa, acara-acara biasa. Tapi ya di saat itu dia mungkin suka dengan sikap, perilaku ataupun cara apa ya, guyonanku, cara pembawaan dalam suasana suasana yang nggak biasa gitulah intinya. Tapi kalau dia tuh dulu menilaiku kalau dalam segi pakaian dia tuh bener-bener ilfeel gitu loh guys. Jadi aku berinisiatif di saat acara reuni ataupun perpisahan sekolah dulu ya. Aku menampilkan full karismaku. Jadi apa ya, yang belum pernah aku tampilkan ke orang itu, jadi aku tampilkan di saat itu juga. Dan ternyata benar guys. Orang itu nggak menyangka guys, karena ya Allah, aku tuh apa ya, bener-bener kaget ataupun nggak percaya aja lah. Karena dulu aku berpendapat tuh orang tuh nggak pernah menilai dari penampilan, tapi di saat itu juga aku menilai sebuah penampilan ada hal utama. Jadi ya itulah, di saat itu dia kaget, terus dia bertanya, terus dia mengasih sarannya gini, oh ternyata bagus ya pakai gini-gini, lain kali kalau kamu aktivitas biasa ataupun apapun itu kamu pakaian seperti ini aja. Jadi intinya tuh dia tuh mengatur aku guys. Jadi ya aku pikir dia nggak akan terima aku apa adanya secara penampilan aku. Jadi buat apa? Karena kan kalau kita memiliki pasangan ataupun gebetan itu intinya saling menerima apa adanya, karena kita akan menutupi kekurangan kita satu sama lain tuh. Dan yang kedua itu di saat SMK juga sama persis kejadian seperti itu. Aku pun dinasihatinya dengan cara sama, memakai pakaian ini aja. Jadi kalau nanti kamu beli pakaian, nanti ajak aku, nanti aku pilihin lah. Intinya sok perhatian lah dalam segi penampilan. Jadi kalau aku memakai baju yang biasa ataupun ya cumbang camping, bolong-bolong, itu menurut dia tuh ilfeel gitu loh. Tapi menurut aku pribadi, memorinya yang ada dalam pakaian itu tuh memorinya, bukan masalah pakaiannya, enggak. Banyak guys, aku tuh baju SD aku yang di Surabaya tuh masih ada sampai sekarang. Jadi ya kemungkinan besar cowok-cowok Sagittarius ataupun cewek-cewek Sagittarius tuh lebih mementingkan sebuah memori ataupun sebuah kenangan lah. Jadi ya intinya kalau kamu membelikan sesuatu, pastikan dulu barang itu benar-benar bagus dan benar-benar berbeda dari yang lain, dan benar-benar membuat orang itu tuh menjadi wow gitu loh. Pertama wow, tapi lama-lama pun jika kamu udah menjalani hubungan itu, barang itu akan selalu disimpan dan intinya nggak dibuang lah gitu. Dan yang kedua, dalam segi makanan Sagittarius nggak milih-milih, kecuali kalau Islam kan memilih-milih haram atau halal ya tuh. Tapi kalau Sagittarius enggak lah, karena menurut dia tuh kebahagiaan dia dengan cara makan itu lebih bahagia lah daripada kita tuh ke mall jalan-jalan yang nggak ada gunanya. Terus traveling tuh memang jiwa petualangannya Sagittarius, tapi ya kuliner juga sama jiwa petualangan Sagittarius. Jadi ya lebih membanyakan diri sendiri gitu loh. Dan yang ketiga, masalah milih-milih pasangan ataupun gebetan. Terlalu lama di Surabaya, terlalu lama di Cirebon, jadi lidah tuh terlalu campur aduk lah guys ya gitu. Masalah memilih gebetan, Sagittarius tipikal orang yang benar-benar satu pakuan. Jadi kalau dia udah melihat dari segi orang itu, kebaikan segi orang itu, terus dia menjadi tertarik, itu artinya dia tuh suka dengan karakteristik Anda. Tapi kalau di awalnya aja dia sudah menolak, ataupun Anda yang didekati itu sudah menolak,
Sagittarius akan pikir 2 kali, karena di saat pertama itu dia hanya memandang arti suka, dan di saat yang arti suka itu sudah dia dapat, orang itu juga suka dengan dirinya dia Sagittarius, terus rasa itu apa, suka, rasa nyaman. Di saat nyamannya udah dapat, baru rasa cinta. Dan saat cinta itu sudah dapat, jamin deh Sagittarius tidak akan pernah artinya namanya selingkuh, kecuali ya kamu tuh bener-bener melukai hati dia. Karena ada beberapa aspek yang bener-bener Sagittarius tuh benci, yaitu kebohongan. Itu aja, kebohongan. Sekecil apapun kebohongannya, Sagittarius tuh akan tahu guys. Meskipun diam ya, diam itu aja, dia akan tahu. Meski dia tuh diam, terus dia membalas dengan cara selingkuh ataupun apapun, kamu tuh kalau mau marah tuh gak ada efek buat Sagittarius. Kenapa? Dia tuh hanya melakukan apa yang kamu lakukan ke dia gitu. Jadi intinya kalau kamu masih berpasangan, masih memiliki hubungan dengan Sagittarius, ya pertama jaga kepercayaan, yang kedua benar-benar meluangkan waktu, jangan terlalu egois lah dengan pasangannya itu. Ya, jadi beberapa aspek itu yang benar-benar penting lah menurut aku untuk kalian yang tipikal orang yang bisa melihat yang suka horoskop lah, horoskop bintang, dan kalian tuh tipikal orang yang apa ya, yang pengen mendalami tentang karakteristik dengan horoskop bintang itu. Kadang Sagittarius tuh tipenya seperti itu guys. Ya mungkin banyak orang yang berbeda, ini hanya versiku saja ya, jadi jangan terlalu dianggap serius. Sekali lagi ini hanya konten hiburan, jadi enjoy aja, nikmati aja, dan terima kasih bagi kalian yang sudah support. Tentunya bagi yang belum support, tekan tombol subscribe, like, dan komen di bawah tentang apapun itu dengan diri kalian. Insya Allah aku kalau bisa jawab, aku akan jawab, dan aku bantu dalam solusinya ya, bukan dalam solusi apa, seenggaknya tuh kalau kita mempunyai masalah ya, kalau Sagittarius kan tipikal orang yang mencari kenyamanan ya. Kalau kita mempunyai masalah terus ada orang yang memiliki pendengaran yang baik, itu paling seenggaknya tuh mengurangi beban masalah lo guys. Itulah karena Sagittarius tuh kalau orang pendengar yang baik. Kamu cari di Google, search di Google bintang apa yang memiliki pendengaran yang baik, Sagittarius. Ya mungkin banyak bintang-bintang lain itu menurut versi mereka, tapi menurut versiku adalah Sagittarius. Ya itulah, kurang lebihnya aku minta maaf. Sampai di sini dulu Ega Pratama, jumpa lagi ke next vlog cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.